Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini saya akan mensosialisasikan tentang profil pelajar Pancasila. Tak kenal maka tak sayang, maka saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Yunina Resmi Prananta. Saya guru SD Negeri Wonolilo, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Ini nomor WhatsApp saya. Apabila nanti setelah menyimak video saya ini Bapak Ibu memiliki pertanyaan, maka bisa japri saja di 082227977086. Ini Instagram saya Bapak Ibu, kemudian Facebook dan website saya di www.yuninamanajemen.com. Saya mengajar di SD Negeri Wonolilo, Wonosobo, di Sekolah Ramah Anak. Kemudian ini kualifikasi pendidikan saya, D2 PGSD di Universitas Negeri Semarang, S1 PGSD UPBJJ UT Yogyakarta, S2 Pendidikan Dasar Universitas Negeri Malang UM, dan saya merupakan peserta short course di University of Leiden, Belanda. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenalkan ini adalah perusahaan startup saya di bidang digital learning developer, adalah Smart Apps. Dan apabila Bapak Ibu ingin sekali mengetahui tentang Smart App, maka bisa mengunjungi website kami di www.yuninamanajemen.com. Alamat saya di Jalan Raya Wonosobo Kertek kilometer 4, Kabupaten Wonosobo. Dan kebetulan saya adalah owner dari Butik Yunina. Bila Bapak Ibu ingin mampir, berkenan silahkan. Kemudian selama 11 tahun berjalan ini saya menjadi PNS guru dan sudah meraih penghargaan 3 penghargaan di tingkat internasional dan kurang lebih 30 penghargaan di tingkat nasional. Alhamdulillah ini berkat support dan dukungan, dan terima kasih sekali untuk semua stakeholder yang terkait di Kabupaten Wonosobo yang telah mensupport, memotivasi sehingga saya bisa mengikuti event-event kegiatan yang luar biasa untuk pengembangan kemajuan pendidikan kita. Bapak Ibu yang kami hormati, saya bersama The Best Excellent Teacher juga belajar banyak dari negara Belanda dan Jepang. Kemudian kami adopsi untuk sistem pembelajaran yang ada di Indonesia. Ini adalah buku-buku karya saya Bapak Ibu. Sebagai 74 ikon prestasi Pancasila, saya juga selalu mengkampanyekan tentang Pancasila dalam tindakan. Dan berikut Bapak Ibu, saya akan menyampaikan profil pelajar Pancasila, di mana saya dinobatkan menjadi agen penguatan karakter oleh Puspeka Kemdikbud. Dan di sini di Cerdas Berkarakter saya akan mengkampanyekan, ayo jadi pelajar Pancasila. Salam profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter. Terdiri dari 6 aspek karakter. Yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, mandiri. Keempat, bergotong royong. Kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, kreatif. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai untuk pemaparannya. Sebelum mulai pemaparan, kita akan bernyanyi lagu Profil Cerdas Berkarakter, Profil Pelajar Pancasila. Jadilah anak yang mandiri, kreatif, bernalar kritis. Teladan untuk keluarga dan temanmu di rumah dan sekolah. Karena kamu generasi Cerdas berkarakter untuk Indonesia maju. Aku harus bergotong royong untuk Indonesia jaya. Aku harus berakhlak mulia. Hai kamu anak Indonesia, pelajar Pancasila. Jadilah anak yang mandiri, kreatif, bernalar kritis. Teladan untuk keluarga dan temanmu di rumah dan sekolah.
ngarso sung tulodo. Ing madya mangun karso. Tutmuri Handayan. Ki Hajar Dewantara. Terima kasih Pusat Penguatan Karakter bersama Kemendikbud. Ayo jadi generasi cerdas berkarakter untuk Indonesia maju. Junjung kebinekaan global untuk Indonesia jaya. Aku harus berakhlak mulia. Aku harus cerdas berkarakter. Baik Bapak Ibu, ini adalah lagu untuk profil pelajar Pancasila yang nanti akan kita sampaikan kepada siswa-siswi kita. Dan tugas saya sekarang adalah mensosialisasikan tentang profil pelajar Pancasila. Sesuai dengan arahan dari Kepala Pusat Penguatan Karakter Kemdikbud RI, Bapak Insinyur Hendarman MSc PhD, tentang mengembangkan SDM unggul melalui profil pelajar Pancasila. Di sini sesuai dengan pidato Presiden Joko Widodo, Presiden RI pada sidang tahunan 14 Agustus 2020, beliau mengatakan sistem pendidikan nasional harus mengedepankan nilai-nilai ketuhanan yang berkarakter dan berakhlak mulia serta unggul dalam inovasi dan teknologi. Apa objektif atau hasil dari pembelajaran kita? Menurut Mas Menteri Mendikbud Nadiem Makarim, Seminar Virtual Nasional Pusaka 10 Desember 2020, beliau mengatakan, semua perubahan yang kita lakukan di sistem pendidikan kita akan berdampak pada yang namanya profil pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila? Siapa sumber daya manusia unggul? Sumber daya manusia unggul itu adalah pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ini dia profil pelajar Pancasila. Pengembangan SDM unggul harus bersifat holistik dan tidak terfokus pada kemampuan kognitif saja. Sehingga profil pelajar Pancasila harus mengaplikasikan 6 aspek karakter sebagai berikut. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, berkebinekaan global. Ketiga, bergotong royong. Keempat, kreatif. Kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, mandiri. Baik Bapak Ibu, untuk setiap aspek karakter ini memiliki elemen kunci. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia memiliki 5 elemen kunci. Pelajar Indonesia yang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ia memahami ajaran agama dan kepercayaannya serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Elemen kuncinya terdiri dari 1. Iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu menerapkan pemahamannya tentang kualitas atau sifat-sifat Tuhan dalam kehidupan. 2. Akhlak pribadi, menyadari bahwa menjaga dan merawat diri penting dilakukan bersamaan dengan menjaga dan merawat orang lain di lingkungan sekitar. 3. Akhlak kepada manusia, mengutamakan persamaan dan kemanusiaan di atas perbedaan serta menghargai perbedaan yang ada dengan orang lain. 4. Akhlak kepada alam, menyadari pentingnya merawat lingkungan sekitarnya sehingga dia tidak merusak atau menyalahgunakan lingkungan alam agar alam tetap layak dihuni oleh seluruh makhluk hidup saat ini maupun generasi mendatang. 5. Akhlak bernegara, yaitu memahami serta menunaikan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik serta menyadari perannya sebagai warga negara. Untuk aspek karakter yang kedua adalah berkebinekaan global. Pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur lokalitas dan identitasnya dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Elemen kunci untuk berkebinekaan global ada 3, Bapak Ibu. Yang pertama adalah mengenal dan menghargai budaya, yaitu
mengenali, mengidentifikasi, dan mendeskripsikan berbagai macam kelompok berdasarkan perilaku, cara komunikasi dan budayanya, serta mendeskripsikan pembentukan identitas dirinya dan kelompok. Juga menganalisis bagaimana menjadi anggota kelompok sosial di tingkat lokal, regional, nasional, dan global. 2. Komunikasi dan interaksi antar budaya. Pelajar Indonesia berkomunikasi dengan budaya yang berbeda dari dirinya secara setara dengan memperhatikan, memahami, menerima keberadaan, dan menghargai keunikan masing-masing. Dari budaya itu sebagai sebuah kekayaan perspektif sehingga terbangun kesalingpahaman dan empati terhadap sesama. 3. Refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan, yaitu secara reflektif memanfaatkan kesadaran dan pengalaman kebinekaannya agar terhindar dari prasangka dan stereotip terhadap budaya yang berbeda sehingga dapat menyelaraskan perbedaan budaya agar tercipta kehidupan yang harmonis antar sesama dan kemudian secara aktif partisipatif membangun masyarakat yang damai dan inklusif, berkeadilan sosial, serta berorientasi pada pembangunan yang berkelanjutan. Aspek yang ketiga adalah gotong royong. Pelajar Indonesia memiliki kemampuan gotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah, dan ringan. Elemen kunci gotong royong yang pertama adalah kolaborasi, yaitu bekerja bersama dengan orang lain disertai perasaan senang ketika berada bersama dengan orang lain dan menunjukkan sikap positif terhadap orang lain. 2. Kepedulian. Memperhatikan dan bertindak proaktif terhadap kondisi atau keadaan di lingkungan fisik sosial. 3. Berbagi. Memberi dan menerima segala hal yang penting bagi kehidupan pribadi dan bersama, serta mau dan mampu menjalani kehidupan bersama yang mengedepankan penggunaan bersama sumber daya dan ruang yang ada di masyarakat secara sehat. Aspek karakter yang keempat, mandiri. Pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Elemen kunci mandiri ada 2, kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi, melakukan refleksi terhadap kondisi dirinya dan situasi yang dihadapi, mulai dari memahami emosi dirinya dan kelebihan serta keterbatasan dirinya, sehingga ia akan mampu mengenali dan menyadari kebutuhan pengembangan dirinya yang sesuai dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi. 3. Regulasi diri. Mampu mengatur pikiran, perasaan, dan perilaku dirinya untuk mencapai tujuan belajarnya. Untuk aspek yang kelima adalah bernalar kritis. Pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi, baik kualitatif ataupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan menyimpulkannya. Elemen kunci bernalar kritis ada 4. Yang pertama, memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, yaitu memiliki rasa keingintahuan, mengajukan pertanyaan yang relevan, mengidentifikasi dan mengklarifikasi gagasan dan informasi yang diperoleh, serta mengolah informasi tersebut. 2. Menganalisis dan mengevaluasi penalaran. Dalam pengambilan keputusan menggunakan nalarnya, sesuai dengan kaidah sains dan logika, dalam pengambilan keputusan dan tindakan dengan melakukan analisis serta evaluasi dari gagasan dan informasi yang ia dapatkan. Kemudian yang ketiga, merefleksi pemikiran dan proses berpikir, yaitu melakukan refleksi terhadap berpikir itu sendiri, metakognisi, dan berpikir mengenai bagaimana jalannya proses berpikir tersebut sehingga ia sampai pada suatu simpulan. 4. Mengambil keputusan. Mengambil keputusan dengan tepat berdasarkan informasi yang relevan dari berbagai sumber fakta, data yang mendukung. Untuk aspek karakter yang terakhir yang keenam adalah kreatif. Pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Ya, mohon maaf ada ikomah. Untuk elemen kunci kreatif, menghasilkan gagasan yang orisinal, yaitu menghasilkan gagasan yang terbentuk dari hal paling sederhana,
seperti ekspresi pikiran atau perasaan, sampai dengan gagasan yang kompleks untuk kemudian mengaplikasikan ide baru sesuai dengan konteksnya guna mengatasi persoalan dan memunculkan berbagai alternatif penyelesaian. Untuk yang kedua, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal, yaitu menghasilkan karya yang didorong oleh minat dan kesukaannya pada suatu hal, emosi yang ia rasakan, sampai dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan sekitar. Baik Bapak Ibu, sehingga kita sebagai guru, bahkan pendidik, dan juga stakeholder yang terkait dalam dunia pendidikan, kita harus memberikan keteladanan dan pembiasaan kepada pelajar-pelajar di Indonesia yang merupakan generasi emas di 2045. Diajarkan, dibiasakan, dilatih konsisten, menjadi kebiasaan, menjadi karakter, dan menjadi budaya. Pengembangan potensi melalui keteladanan dan pembiasaan sepanjang waktu dalam kehidupan sehari-hari tentunya akan berpengaruh signifikan dalam pengembangan karakter di masa BDR saat ini. Bapak Ibu yang kami hormati, di sini saya juga akan menyampaikan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran ya Bapak Ibu ya. Ini saya akan memberikan contoh. Di sini ada template RPP contoh untuk efek rumah kaca secara daring. Ini sekali lagi adalah contoh ya Bapak Ibu ya, sehingga nanti Bapak Ibu bisa mencari atau membuat template sendiri sesuai dengan RPP yang dibutuhkan di RPP PJJ daring semester 2 ini. Di sini ada mata pelajaran karena ini SMP Bapak Ibu, kemudian Bapak Ibu nanti bisa menyesuaikan ya. Saya hanya menyoroti bagaimana profil pelajar Pancasila ini masuk include di 6 aspek karakternya itu di langkah-langkah pembelajaran, baik kegiatan pendahuluan, inti ataupun penutup. Di kegiatan pendahuluan di sini, ini saya beri contoh. Di sini ada satu, guru membuka kelas online melalui Vicon, Zoom Meeting, Google Meet atau Microsoft Teams karena ini menggunakan daring. Kemudian yang kedua, peserta didik bersama guru melakukan doa bersama. Ini masuk di profil pelajar Pancasila yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia Bapak Ibu. Kemudian saya juga masuk di kegiatan inti. Ternyata ibu guru ini ya, ini juga memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya. Jadi di sini ada bernalar kritis ya, karena dia ingin bertanya tentang materi. Di sini juga ada peserta didik diminta berdiskusi, berarti di sini ada aspek gotong royong. Jadi di dalam satu hari ini, satu PB ini ternyata Bu Siti Yuniati ini dia hanya memasukkan 3 aspek saja. Jadi itu tidak masalah karena kita harus sesuaikan dengan materi yang kita berikan dalam satu PB tersebut. Ini sekali lagi adalah contoh ya Bapak Ibu. Jadi nanti untuk template RPP BJJ yang akan nanti kita susun di kecamatan kita harus sesuaikan dengan template dari masing-masing koordinator. Baik Bapak Ibu, ini contoh untuk bagaimana kita include memasukkan input profil pelajar Pancasila dari 6 aspek karakter itu dalam pembelajaran. Kami berharap semoga dan saya ya terutama sebagai agen penguatan karakter berharap Bapak Ibu semua bisa mempraktekkan dan mengaplikasikan profil pelajar Pancasila ini dalam kehidupan sehari-hari siswa. Baik Bapak Ibu, saya ada satu video ya Bapak Ibu. Dalam rangka membentuk SDM unggul yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila, Kemendikbud berupaya membentuk profil pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila? Disimak ya. Ada 6 karakter yang harus kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pelajar sepanjang hayat. 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. 2. Mandiri. 3. Bernalar kritis. 4. Berkebinekaan global. 5. Gotong royong. 6. Dan terakhir adalah kreatif. Nah, ke-6 elemen ini harus banget kamu aplikasikan dalam hidup kamu agar menjadi satu kesatuan yang saling mendukung dan berkesinambungan satu sama lain. Baik Bapak Ibu, inilah yang sudah saya berikan kepada Bapak Ibu semua tentang profil pelajar Pancasila. Saya sebagai agen penguatan karakter Puspeka Kemdikbud mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya Bapak Ibu semua yang sudah menyimak video ini. Semoga nanti kita semua diberi kesehatan di masa pandemi ini, bisa memberikan yang terbaik dan memberikan penguatan karakter kepada putra-putri kita melalui profil pelajar Pancasila ini. Dan bisa mengaplikasikan 6 aspek karakter dalam profil pelajar Pancasila ini di dalam rencana pelaksanaan pembelajaran RPP PJJ semester 2 ini, sehingga nanti anak-anak kita akan tumbuh menjadi generasi emas yang luar biasa menyongsong Indonesia Emas 2045.
Dari awal sampai akhir saya mohon maaf sedalam-dalamnya, banyak salah dan banyak bicara, tentunya banyak kesalahan. Saya mohon maaf sedalam-dalamnya. Terima kasih dan terima kasih saya hanya bisa mengucapkan itu. Salam profil pelajar Pancasila, cerdas, berkarakter. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.